Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi dari mata kuliah kearifan lokal yang berjudul Etika Lingkungan. Yuk kita simak sama-sama. Sebelum kita lanjut, yuk kita ketahui dulu apa sih pengertian dari etika lingkungan itu? Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Nah, etika lingkungan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, etika pelestarian, yaitu etika yang menekankan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Yang kedua, etika pemeliharaan, yaitu untuk mendukung pemeliharaan lingkungan untuk semua makhluk. Jadi, etika lingkungan memiliki 9 prinsip menurut Sonny Carroll 2002. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam, yaitu manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah. Yang kedua, prinsip solidaritas kosmis, yaitu solidaritas kosmis pada hakikatnya adalah sikap solidaritas manusia terhadap manusia lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau biasa disebut dengan caring for nature. Nah, ada yang tahu nggak sih apa saja penerapan etika lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika belum tahu, yuk kita pelajari sekarang. Nah, itu dia beberapa contoh penerapan etika lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa belajar banyak ya tentang pentingnya etika lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Masih semangat nggak? Lanjut yuk! Nah, jadi etika lingkungan itu memiliki perkembangan sebagai refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia sebagai manusia, alam, dan hubungan antara manusia dengan alam, serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Dari refleksi kritis ini lalu ditawarkan cara pandang dan perilaku baru dapat diajarkan melalui pembelajaran dengan menggunakan budaya masyarakat. Kemudian, pemahaman nilai-nilai kearifan lokal dapat menanamkan kepedulian belajar atau mahasiswa terhadap lingkungannya. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Modernitas adalah jargon yang digunakan dalam ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menyebut sebuah periode sejarah dan campuran norma, perilaku, dan praktik sosial budaya tertentu yang muncul di Eropa pasca abad pertengahan dan berkembang di seluruh dunia sejak saat itu. Kemudian dampak negatif dari modernisasi, yang pertama, rusaknya alam akibat pencemaran. Yang kedua, timbulnya masalah kesehatan baru. Dan yang ketiga, terkikisnya nilai budaya lokal. Nah, jadi implikasinya bagi krisis lingkungan terbagi menjadi 4. Dampak positif, yang pertama, memberikan kemudahan hidup. Yang kedua, teratasinya berbagai macam penyakit. Yang ketiga, meningkatnya produksi makanan. Dan yang keempat, terbukanya berbagai lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu prinsip utilitarianisme yang berasal dari kata Latin utilis yang berarti manfaat atau guna. Utilitarianisme adalah paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Tindakan yang secara moral benar adalah tindakan yang berguna. Nah, kelemahan yang paling pokok dari etika utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritasnya. Utilitarianisme adalah sebuah teori moral yang ditemukan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 hingga 1832
Ini adalah konsep memaksimalkan kebahagiaan atau kesenangan bagi sebagian besar orang. Dalam pandangan ini, mengorbankan kebahagiaan minoritas untuk memperbaiki bahwa mayoritas dapat diterima. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih apa saja contoh dari adanya etika utilitarianisme ini? Kalau belum tahu, yuk kita pelajari sama-sama. Contoh yang pertama yaitu jika ada penjual es yang menjual esnya dengan menggunakan gula buatan, maka hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan pembelinya. Hal itu diakibatkan karena adanya harga gula yang melonjak tinggi di pasaran sehingga membuat minimnya keuntungan yang didapat oleh penjual. Contoh yang kedua yaitu kasus tentang pewarna makanan yang digunakan pada makanan anak-anak. Sebagai contoh, di satu sekolah menjual jajanan anak-anak yang menjual agar-agar dan gulali, namun menggunakan pewarna makanan. Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak tersebut. Namun, dalam konsep utilitarianisme, hal ini akan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi penjualnya karena dia mampu menggantikan warna yang mahal dengan pewarna yang murah. Namun, hal itu sangat berdampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, ekofeminisme adalah suatu paham tentang keterkaitan antara perempuan dan alam semesta, terutama dalam ketidakberdayaan dan ketidakadilan perlakuan kepada keduanya. Istilah ekofeminisme pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Francois de Bourbon. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali yang telah dilakukan manusia sebagai pelanggaran etika lingkungan seperti yang pertama yaitu merokok di tempat umum yang menyebabkan para orang-orang yang tidak merokok pun menjadi perokok pasif. Tolong bang, rokoknya bang. Lagi ngerjain tugas bang. Bang ya? Iya bang. Jauh ya bang ya. Yang kedua yaitu membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga yaitu membuat coretan pada dinding. Dan yang keempat, berteriak di tempat orang-orang yang membutuhkan ketenangan. Teman-teman tahu nggak sih kapan ya ekofeminisme itu muncul? Nah, kalau belum tahu, yuk kita simak sama-sama. Nah, jadi ekofeminisme ini muncul pada abad 18 dan berkembang pesat hingga abad ke-20. Jadi, feminisme ini menitikberatkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarki. Nah, teman-teman, gerakan feminisme ini memiliki kekurangan yaitu terkesan egois sebab hanya memandang sesuatu dengan menguraikan ketidakadilan yang ada. Dalam perkembangannya lebih mengarah kepada memandang rendah kaum laki-laki, bertentangan dengan banyak sekali agama. Selanjutnya, hubungan antara manusia dan alam perspektif Islam. Jadi, hubungan manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Alam sebagai satu kesatuan sistem yang utuh merupakan kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan fungsional satu sama lain. Menurut perspektif Islam, alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap oleh manusia di dunia selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Nah, itulah tadi beberapa cakupan materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, saya mau beri pantun nih. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.